Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang rasanya kita dapat berkumpul di channel pilihan kita yakni, channel Sang Penghujat. Di episode yang ke-68 kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai Alkitab, dan telah sampai di kitab Keluaran pasal ke-24. Ada baiknya, sebelum kita memulai penelaahan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dapat menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan agar nyaman dalam menyaksikan video kita ini. Kami akan membacakan ayat demi ayatnya. Kami mulai dari ayat ke-1. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ayat ke-1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Di pasal ke-24 ini, total ayatnya hanya 18. Jadi relatif sangat singkat, Bapak Ibu. Semoga kita tidak terlalu panjang di dalam menguraikan ayat demi ayat di pasal ke-24 ini. Oleh LAI diberi subjudul Upacara Pengikatan Perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ini adalah perjanjian tindak lanjut dari Allah kepada bangsa Israel terhadap perjanjiannya sendiri kepada Abraham. Jika pada Abraham janji Tuhan hanya terlihat sepihak saja dari Tuhan kepada Abraham, sementara dari Abraham tidak ada satu tindak lanjut apapun atau reaksi apapun terhadap janji Tuhan tersebut. Baik Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya yang lain. Baru di sini kita diberi subjudul bahwa ada pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Mari kita membahasnya dari ayat pertama. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Allah atau biasa disebut Yahweh memanggil Musa untuk naik ke atas bersama dengan Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang tua-tua. Tetapi mereka ini tidak boleh mendekat kepada Tuhan, hanya Musa sendiri. Nah ini gunanya untuk apa memanggil begitu banyak orang tapi akhirnya yang menghadap hanya Musa sendiri. Ini mereka tua-tua, pasti usianya juga sudah usur, di atas 60 tahun menurut saya, karena Musa sendiri usianya sudah 80 tahun tatkala kejadian ini, peristiwa ini terjadi. Jadi tua-tua ini mungkin lebih tua lagi daripada Musa. Mereka bersama-sama berombongan, berjemaah, kalau menurut cara muslim, mereka bersama-sama naik ke gunung. Tetapi yang menghadap kepada Allah atau Yahweh ini hanya Musa. Sementara yang lain di mana? Yang mungkin ada di tengah-tengah, belum sampai ke puncak gunungnya. Mari kita lihat di ayat berikutnya, di ayat ketiga. Ayat ketiga. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu, akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Di ayat ketiga dan keempat ini, kita diinformasikan bahwa Musa turun dari atas gunung setelah mendapatkan peraturan-peraturan yang didiktekan kepada dia oleh Yahweh, Tuhan Allahnya, dan Musa memberitahukan itu semua kepada bangsa Israel, dan mereka pun mengikrarkan bahwa segala firman yang diucapkan Tuhan akan dilakukan. Dan kemudian Musa menuliskan segala firman itu. Ini menjadi pertanyaan, bagaimana Musa bisa menuliskan itu demikian rinci? Mohon maaf saja, usia Musa itu sudah 80 tahun. Sementara peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allahnya ini demikian banyak.
Apa Anda masih tetap mengingat episode-episode terdahulu, aturan-aturan apa saja yang sudah diberikan oleh Tuhan Allahnya ini? Saya sendiri lupa. Saya harus membaca ulang. Berarti Musa ini termasuk seorang tokoh jenius kalau untuk zaman sekarang. Dia mampu mengingat satu persatu dari aturan-aturan yang difirmankan oleh Tuhannya. Ini seorang yang top markotop menurut saya, seorang yang hebat. Tetapi di manakah Musa menuliskan aturan-aturan ini? Di sini ayat ke-24 diberitahukan kepada kita bahwa Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Tetapi tidak diinformasikan kepada kita di manakah Musa menulis firman Tuhan itu. Yang kita tahu bahwa tabut perjanjian itu berupa 2 loh batu, dan di situ jari Tuhan yang menulis. Ini yang informasi dari para pendeta. Sementara di sini kita belum sampai kepada ayat-ayat tersebut di manakah Tuhan menulis. Tetapi peraturan 10 perintah Allah atau dasatita itu sudah ada. Sementara di sini Musa menuliskan aturan-aturan lanjutannya selain dasatita tersebut. Lantas, di manakah Musa menuliskannya? Menurut informasi yang biasa kita terima dari para teolog, disebutkan bahwa segala firman Tuhan itu, cerita di Alkitab ini ditulis di papirus, semacam kertas dari pohon, kulit pohon, dan juga dari kulit binatang. Kemungkinan besar karena ini Musa ada di gurun pasir, tentunya lebih mudah menggunakan kulit binatang daripada kulit pohon. Ini asumsi saya. Bisa Anda terima, bisa Anda tolak. Terserah dari pilihan Anda sendiri. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat kelima. Ayat kelima. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Di ayat kelima dan keenam ini diceritakan bahwa Musa kemudian menyuruh orang-orang muda dari bangsa Israel ini membuat persembahan berupa korban bakaran. Ini dengan menyembelih lembu-lembu jantan untuk korban keselamatan. Sesudah itu, Musa ini mengambil dari darah yang ada itu, kemudian disiramkan kepada mezbah. Nah, mengenai mezbah ini dapat Anda lihat di pasal ke-20. Karena pembuatan mezbah ini difirmankan oleh Tuhan dengan aturan tertentu mengenai pembuatan mezbah. Ini ada di pasal ke-20. Apakah memang Musa setelah menerima informasi, menerima firman tersebut, lantas segera melakukan pembuatan mezbah? Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas di sini dikatakan bahwa Musa menyiramkan sebagian dari darah yang ada itu kepada mezbah yang sudah ada. Berarti asumsi kita mezbah itu telah dibuat oleh Musa. Sementara aturan pembuatan mezbah dapat Anda lihat di pasal ke-20. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-7. Ayat ke-7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Di sini kita diberi gambaran cerita yang ada kejadian tersebut pada waktu Musa menerima janji Tuhan ini. Dia
Musa ini mengambil kitab perjanjian lalu dibacakan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel kembali mengikrarkan diri. Ini pengulangan dari ayat sebelumnya, bahwa mereka akan melakukan dan mendengarkan semua firman Tuhan. Ini juga harus kita cermati dengan nalar yang waras, dengan pikiran yang cerdas. Bagaimana Musa bisa membuat kitab perjanjian tersebut? Ini kan baru saja ditulis. Bagaimana sudah bisa menjadi kitab? Ya, ini hanyalah satu bentuk penjabaran dari orang-orang yang menulis selanjutnya mengenai kitab Keluaran ini. Nah, ini nanti dapat kita ikuti di kitab-kitab yang lain sesudah kitab Keluaran ini. Barulah Anda akan mengerti dengan jelas bahwa ini merupakan ayat-ayat yang sudah dibentuk ulang oleh penulis yang akan datang. Ini adalah penceritaan ulang. Kalau sekarang kita sering menonton film yang dibuat lagi dengan istilah remake, dibuat ulang dengan edisi yang baru, dengan pelakon yang baru, dengan cerita yang tetap intinya sama, tetapi ada pembaharuan di sana-sini disesuaikan dengan zaman. Begitu juga dengan ayat tersebut. Ada yang di-remake supaya sesuai dengan pada zamannya. Kemudian kita lihat di ayat terakhirnya, di ayat ke-8 ini, bahwa Musa mengambil darah dan menyiramkan pada bangsa itu. Dan mengatakan ini darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Berapa banyak darah itu yang bisa disiramkan? Kata disiramkan ini menurut saya kurang tepat. Lebih tepat dikatakan dipercikkan atau dicipratkan, karena tidak mungkin Musa akan menyiramkan darah ini kepada seluruh bangsa Israel. Jumlahnya ada sekian juta. Mungkin saja jika yang disiram ini hanyalah dalam bentuk perwakilan, yakni dari 12 suku berarti ada 12 orang. Begitu juga dengan tua-tuanya yang hanya berjumlah 70 orang. Bisa saja dilakukan penyiraman darah. Ini hanya sebagai perwakilan. Tetapi jika dikatakan di sini menyiramkannya pada bangsa itu, jelas ini hoax. Tidak mungkin itu terjadi. Berapa banyak lembu yang akan dipotong untuk diambil darahnya? Habis nanti. Mereka tidak punya ternak lagi. Kalau hanya untuk diambil darahnya dan disiramkan kepada seluruh bangsa tersebut. Berarti asumsi saya, menurut saya, ini hanyalah dalam bentuk perwakilan. Atau bisa juga hanya diciprat-cipratkan. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-9. Ayat ke-9. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Di ayat ke-9 hingga ke-11 ini adalah ayat-ayat yang menarik menurut saya. Kita lihat di ayat ke-9 ini hanyalah ayat pengulangan dari ayat awal tadi. Kita melihat bahwa Musa dengan Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang tua-tua ini naik. Dikatakan di sini mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terang seperti langit yang cerah. Ini hanya nampak kakinya. Lantas bentuk tubuh dari Allah Israel bagaimana? Tidak diceritakan. Berarti hanya nongol kakinya doang, tetapi
kaki ini menginjak sesuatu seperti batu nilam. Lantas yang bercahaya seperti langit yang cerah ini batunya atau kakinya? Ini juga tidak jelas. Silahkan Anda persepsikan sendiri, Anda tafsirkan sendiri. Yang bercahaya ini batunya atau kaki Allahnya ini. Tapi yang nongol ini hanya kakinya, tetapi tidak ada bentuk tubuh dari Allah Israel ini. Sesuatu yang menurut saya sangat konyol. Tetapi ini bisa juga jika kita meneliti di ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhan ini berada di awan yang gelap, jadi tidak ada yang nampak. Apakah sekarang tahu-tahu yang nongol hanya kakinya? Ya, ini membuat kita bisa tertawa lagi. Ini kayak film komedi seperti Mr. Bean. Biasanya dia membuat cerita yang konyol-konyol. Nah, ini salah satunya mungkin menjadi ide bagi dia membuat cerita konyol semacam itu. Dan kita melihat di ayat ke-11-nya, kepada pemuka-pemuka orang Israel tidaklah diulurkannya tangannya. Ini tangan Allah. Jadi Tuhan tidak mengulurkan tangannya. Jadi tangannya diumpetin, hanya kakinya aja yang ditunjukin. Ini seakan-akan seperti film di mana Anda habis mandi, keluar dari kamar mandi, tapi begitu pintu terbuka, yang ditunjukin hanya kakinya doang. Ya, inilah yang ditampilkan di ayat ke-11 ini. Dan kita melihat bahwa mereka yang naik ini, mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Berarti apakah mereka naik ke gunung ini sambil membawa makanan? Ya, kita tidak tahu. Berarti pemikiran mereka mungkin naik ke atas. Ini untuk waktu yang lama, makanya mereka membawa bekal. Kayak semacam zaman sekarang ini anak-anak naik ke gunung ya camping. Mau berkemah ke gunung bawa makanan, bawa ransel berisi makanan selama beberapa hari. Kemungkinan kalau kita berasumsi demikian, ya orang-orang ini dari Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang tua-tua ini sudah membawa ransel, naik ke atas, membawa bekal untuk camping. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-12. Musa di Gunung Sinai. Ayat ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku, ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Oleh LAI diberi subjudul Musa di Gunung Sinai. Di ayat ke-12 ini, kembali Tuhan Allahnya Israel atau biasa disebut Yahweh, ini memerintahkan kepada Musa untuk naik ke atas gunung. Berarti jika kita sudah dari awal mengikuti dari pasal-pasal sebelumnya, kemungkinan dari pasal 19 atau 20, sudah berulang kali Musa ini naik turun gunung. Kalau saya sendiri mengatakan kasihan sekali si kakek tua ini. Dengan usia 80 tahun, dia hanya naik turun gunung untuk menceritakan, mengabarkan mengenai firman Tuhan, firman Yahweh kepada bangsa Israel yang dipimpin dia. Dan begitu juga jika bangsa ini sudah menjawab, si kakek tua ini akan naik lagi ke atas menyampaikan jawaban dari bangsa Israel. Ya naik turun begitu. Ya semacam setrikaan. Ya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kalau Musa naik turun. Cerita, tolong. Cerita, tolong. Di sini dikatakan di ayat ke-12 ini bahwa Tuhan, ini dituliskan dengan aku dalam huruf besar, akan memberikan loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah ditulis oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Di sini jelas tertera bahwa yang menulis loh batu itu adalah Tuhan sendiri. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-13. Ayat ke-13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami,
sampai kami kembali lagi kepadamu, bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Di ayat ke-13 hingga 14 ini kita melihat bahwa Musa ini naik ke atas bersama dengan Yosua. Padahal jika di ayat sebelumnya dia bersama Nadab, Abihu dan lain-lain 70 orang tua-tua ini sudah naik. Ternyata di sini ada Yosua. Kapan Yosua bisa ikut nyusul? Ataukah ini mereka sudah turun lagi? Di sini tidak ada kesinambungan dari ayat sebelumnya. Makanya ketika membahas begini, nampaklah secara jelas bahwa memang ayat per ayatnya ini terkadang terpisah-pisah dan tidak saling terkait. Beda jika Anda mendengarkan khotbah pendeta dan kemudian dibaca satu pasal ini dari ayat pertama hingga ayat ke-18, seakan-akan berkesinambungan. Ya karena memang dicomot-comot tiap kata yang ada. Tapi jika Anda perhatikan dengan teliti, ternyata ayat ke-13 ini akan terpisah dengan ayat sebelumnya. Di sini Musa bisa bersama dengan Yosua, berarti Musa sudah turun lagi bersama para tua-tua itu. Dan ketika ada perintah di ayat ke-12, Musa berangkat lagi dengan Yosua, abdinya, naik ke atas gunung lagi. Sementara yang tua-tua tidak ikut. Nah ini kapan mereka turun? Ini tidak jelas. Apakah setelah mereka makan minum, mereka turun? Berarti mereka memang benar seperti anak-anak zaman sekarang, camping, berkemah ke atas gunung, makan-makan. Karena kita lihat di situ, bahwa setelah makan-makan, kelar. Dan sekarang kita melihat di ayat ke-13-nya, Musa naik lagi. Berarti kapan turunnya? Tidak jelas. Bisa naik kok tidak ada turunnya. Ini kan lelucon lagi. Tapi di sini diceritakan bahwa Musa memberikan pesan kepada para tua-tua bahwa nanti kalau ada perkara apa-apa, mereka bisa meminta pendapat, nasihat dari Harun dan Hur. Karena dia akan naik ke atas bersama dengan Yosua. Cerita ini kesinambungan atau kelanjutan, kelancaran dari ayat per ayat lebih banyak ditunjang oleh persepsi kita, asumsi kita. Hal ini juga yang akan menyebabkan timbulnya persoalan atau permasalahan. Karena tiap-tiap orang bisa memberikan tafsir, memberikan asumsi berdasarkan pemikiran kita masing-masing. Dan pemikiran kita belum tentu sama. Oh no! Inilah yang menyebabkan timbulnya banyak perbedaan di kalangan Kristen sendiri. Sehingga banyak denominasi di kekristenan. Ya, kita harus memaklumi hal ini. Karena seperti yang Anda lihat dari apa yang saya jabarkan, inilah yang menyebabkan timbulnya banyak persoalan, banyak tafsir. Karena memang cerita ayat per ayatnya tidak saling nyambung. Bisa nyambung kalau adanya asumsi. Dan kita, tiap-tiap orang, mempunyai asumsi yang berbeda-beda. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-15. Ayat ke-15. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Di ayat ke-15 hingga di ayat ke-18, ini juga merupakan ayat-ayat yang menarik. Ayat-ayat yang lebih banyak mengandung mistis. Sesuatu hal yang supranatural. Jadi ini cara kita menyikapi ayat-ayat ini lebih banyak dari asumsi kita. Karena persepsi-persepsi yang ada di otak kita memberikan fantasi-fantasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di sini dikatakan bahwa ketika Musa naik
mendaki gunung itu ada awan yang menutupi. Berarti di tengah-tengah itu ada awan yang menutupi. Padahal kita lihat di ayat sebelumnya Musa naik bersama Yosua, tapi di sini dikatakan Musa sendirian. Yosuanya tidak ada, tidak disebut. Di manakah Yosua? Ya nggak tahu juga. Inilah asumsi. Di mana Yosua? Kita akan berasumsi menurut cara pikir kita masing-masing. Kemungkinan ketika mendaki bersama Yosua, di tengah-tengah gunung itu, Yosua ditinggal sendirian. Dan ketika melangkah lebih lanjut, Musa ditutupi oleh awan. Dan kemudian di situ nampak kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang melihat bahwa di situ seperti api yang menghanguskan. Berarti ada satu cahaya yang begitu luar biasa sehingga nampak seperti kebakaran gunung kalau zaman sekarang ini. Dan Musa ada di tengah-tengah kebakaran tersebut. Dan ini terjadi selama 6 hari. 아 진짜 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Dan ketika Musa masuk ke dalam awan yang nampaknya seperti kebakaran gunung itu, Musa tinggal di situ selama 40 hari 40 malam. Ini adalah akhir dari ayat kitab Keluaran pasal ke-24. Kita lihat Yosuanya di mana? Tidak tahu. Tapi di sini sampai akhir dari pasal ke-24, di ayat ke-18-nya, kita hanya tahu bahwa Musa ada di gunung tersebut, di awan tersebut selama 40 hari 40 malam. Lantas, Yosua pada waktu naik ke gunung bersama Musa ini bawa bekal seperti tua-tua enggak ya? Nah, ini juga kita tidak tahu, makanya kita berasumsi lagi. Inilah karena begitu banyaknya asumsi-asumsi yang muncul, jadi ya begitulah, banyak sekali pecahan-pecahan dari Kristen sendiri. Masing-masing bisa berargumentasi seenak sendiri. Begitu juga di channel ini. Saya bisa berasumsi sendiri menurut pemikiran saya, yang tentunya berbeda dengan pemikiran Anda. Untuk itu silahkan Anda memberikan komentar di channel ini. Apa saja yang Anda pikirkan, mungkin bisa mengkoreksi dari apa yang saya katakan ini, sehingga kita bisa menambah wawasan kita dari sudut pandang yang tentunya berbeda. Demikian Bapak Ibu, ke-18 ayat dari pasal ke-24 kitab Keluaran telah kita bahas satu persatu. Di sini kita benar-benar disuguhi satu cerita yang fenomenal, satu cerita yang menguji kewarasan kita. Apakah benar ini merupakan satu peristiwa yang nyata, yang pernah terjadi, ataukah ini hanya sebagai dongeng semata? Ini kembali terpulang kepada persepsi kita, sehingga kita mempunyai pendapat atau asumsi bagi iman kita sendiri. Besar harapan saya bahwa apa yang telah kita pelajari di video kali ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan juga mampu meningkatkan iman kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk atensi yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat sampai pada hari ini. Terima kasih, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, saya sangat berterima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda berikan di tayangan kali ini. Dan harapan saya, kita dapat bertemu kembali di episode mendatang. Shalom.